Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada masa pandemi ini memang untuk mengikuti misa butuh proses yang panjang dan mungkin terkesan ribet. Datang harus parkir diatur, cuci tangan, belum lagi duduknya juga diatur, komuni juga diatur. Semuanya mungkin ribet dan sulit. Karena itu juga ada beberapa yang sekarang Romo kalau mau misa kok ribet sekali, harus daftar lagi, ya, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, itulah memang kecenderungan kita manusia. Cari yang mudah, cari yang enak, cari yang menyenangkan. Dan tentu itu membuat orang menjadi tidak mudah juga. Artinya kalau Anda Bapak Ibu tidak menjaga itu semua, ya virus bisa cepat tersebar dan Bapak Ibu tidak selamat dan orang lain juga tidak selamat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, masuk ke surga juga rupanya tidak mudah. Hari ini kita merayakan semua orang kudus, baik itu yang ditetapkan gereja maupun orang kudus yang mungkin tidak dikenal juga tadi dikatakan dalam doa pembuka. Kita merayakan semua orang kudus. Dengan merayakannya kita mau diingatkan, ada loh yang sudah berhasil masuk surga. Ada loh yang sudah dia berjuang di dalam hidupnya dan sudah sampai pada tujuan hidupnya. Mereka berada di surga dan mereka berbahagia bersama Tuhan. Kita sadar itulah tujuan hidup kita sebenarnya di dalam kehidupan ini. Tujuan hidup kita tidak di dunia ini, tetapi tujuan hidup kita hidup dalam persekutuan dengan Allah dan hidup dalam persekutuan dengan semua orang. Dan tadi kita dengarkan bahwa kita sudah punya modal dalam kehidupan kita karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah menjadikan kita anak-anak Allah. Namanya anak, ya harus kembali pulang ke rumah bapaknya. Dan itulah modal di dalam diri kita. Tetapi perlu kita ingat bahwa kita hidup di dunia ini bukan hidup di surga. Kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang masih ternodai oleh dosa. Bahkan kita sendiri juga adalah orang berdosa. Bahkan juga sesama kita juga orang berdosa. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang masih dilukai oleh dosa. Dan sabda Tuhan hari ini memberikan jalan kepada kita untuk bisa sampai kepada tujuan hidup kita. Tuhan memberikan kepada kita sabda bahagia. Sabda bahagia itu adalah password kita. Sabda bahagia itu adalah kartu kita untuk masuk ke rumah kita, ke rumah Bapa. Karena nanti Tuhan akan menanyakan, kamu bahagia atau tidak dalam hidupmu sebagai pengikutku, sebagai orang percaya kepadaku. Kamu bahagia atau tidak? Inilah ukuran orang-orang yang masuk ke dalam surga. Orang-orang yang berbahagia. Kalau kita ini hidup di dunia ini sudah tidak bahagia, ya kita tanya-tanya, ya, apakah nanti bisa masuk surga atau tidak? Karena kebahagiaan inilah yang menjadi ukuran juga ketika orang
masuk ke dalam surga. Karena Tuhan memang menghendaki di dalam diri kita semua orang bahagia. Karena itu menanamkan di dalam diri kita kerinduan akan kebahagiaan. Setiap orang merindukan akan kebahagiaan. Hanya kadang-kadang orang salah mengerti kebahagiaan dan salah mengisi kerinduan akan kebahagiaan itu. Orang berpikir bahwa orang kaya yang berbahagia. Kalau kita punya harta kekayaan, kita bahagia. Orang berpikir paroki MBK ini kan kaya, kan bisa segala-galanya. Dipikir orang kaya itu pasti bahagia. Tentu belum tentu. Ya, karena ketika kekayaan kita banyak, bebannya juga banyak. Bayarnya pajak juga banyak. Atau mungkin juga untuk merawat gereja juga banyak. Ya, menggaji pegawai juga banyak. Ya. Kekayaan tidak menjadi ukuran dari kebahagiaan di dalam hidup kita. Karena itu tadi Tuhan bersabda, berbahagialah orang yang miskin. Sabda Tuhan ini bisa kita renungkan sepanjang minggu ini. Tuhan bersabda, berbahagialah orang miskin. Kita bertanya dalam hati kita, apakah kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mau menyadari tentang kemiskinan diri kita? Kadang-kadang kalau kita kaya ini kan menjadi mudah melupakan Tuhan. Karena dengan kekayaannya kita bisa melakukan apa saja seperti Tuhan. Sehingga tidak butuh Tuhan. Padahal kerinduan kebahagiaan hanya Tuhan yang mampu mengisinya. Saudara-saudari yang terkasih, sabda bahagia ini bisa menjadi sarana kita untuk merenung-renung hidup kita. Dan inilah jalan kekudusan. Orang-orang yang mencapai kekudusan karena di dalam hidupnya dia belajar melepaskan segala-galanya hanya untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Kita kenal Santo Fransiskus, dia seorang kaya dan dia meninggalkan kekayaannya itu dan mau menjadi miskin seperti Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih satu persatu, nanti khotbahnya panjang. Saya ringkas saja dalam sabda bahagia ini, ada tiga hal yang kemudian kita bisa renungkan dalam hidup kita. Kalau kita ingin bahagia, pertama, kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan yang lain. Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki segalanya dan menjadikan segala-galanya di dalam hidup kita. Kedua, ya, orang yang berupaya terus mencari kehendak Tuhan dan melaksanakan di dalam hidupnya. Tadi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya itu hatinya tidak memiliki dengki, iri, curiga, pikiran buruk terhadap orang lain. Orang yang suci hatinya adalah orang yang di dalam hatinya hanya melihat orang lain dengan kacamata Tuhan, dengan kacamata kasih. Dan itu tidak mudah ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Pandangan saya juga tidak begitu jelas karena embun itu mengotori kacamata saya. Sehingga saya selalu harus mengelap kacamata saya untuk bisa melihat dengan jelas. Orang yang berbahagia adalah orang yang hatinya hanya ada kasih, hanya ada belas kasih, memandang orang lain dengan kacamata Tuhan, bahwa orang lain juga dikasihi oleh Tuhan. Dan orang yang berbahagia juga bermurah hati, memberi
kepada orang lain, tidak hanya memberi materi, memberi pikiran, memberi tenaga, tapi juga memberi pengampunan, memberi belas kasih, memberikan kasihnya kepada orang lain. Orang yang demikianlah yang juga dikatakan oleh Tuhan berbahagia. Dan yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang dalam hidupnya punya keberanian untuk memberikan kesaksian. Kesaksian iman akan Tuhan, kesaksian akan kasih Tuhan di tengah dunia. Walaupun dihina, walaupun dianiaya, walaupun dijelek-jelekkan, walaupun direndah-rendahkan, dia tetap bertahan karena dia berpegang kepada Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tiga hal itu yang patut kita juga renung-renungkan, tetapi juga sabda-sabda Tuhan yang lain. Nah, itu juga kita bisa renungkan untuk kita belajar ketika di dunia ini kita menghayati jalan Tuhan, jalan yang ditawarkan kepada kita semua supaya bisa sampai kepada tujuan hidup kita. Tentu masing-masing orang berbeda-beda. Sama seperti orang-orang kudus, mereka berbeda-beda di jalan kekudusannya. Dan kita semua dipanggil dengan jalan kita masing-masing dalam pengertian Tuhan menganugerahkan kepada kita masing-masing cara-cara yang sederhana untuk mencapai kekudusan. Dan Santa Teresia Lisieux, seorang kudus, dia juga mengajarkan jalan kecil, jalan penyerahan diri kepada Tuhan, jalan kepercayaan kepada Tuhan, jalan cinta kasih, di mana dia mengatakan kasih selalu mau menanggung kesalahan sesama dan mau juga menerima kelemahan sesama. Dan saya kira itu tantangan bagi kita yang seringkali suka menyalahkan orang lain. Disitulah dibutuhkan hati yang lemah lembut, hati yang penuh kasih. Santa Teresia juga mengajarkan jalan kekudusan di mana Tuhan tidak melihat besar kecilnya pekerjaan kita, tidak melihat kesalahan hidup kita, tetapi melihat kasih yang menjadi motivasi sikap hidup kita di dalam menjalani semuanya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tentu masih berjuang, masih bergulat. Kita membutuhkan doa-doa para kudus, kita juga membutuhkan sesama kita juga membutuhkan gereja. Karena itu mari kita belajar bersama supaya kita juga nanti bahagia bersama para kudus di surga. Amin.